Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Club. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, pertarungan yang sangat-sangat sengit, pertarungan yang sangat gila. Mungkin ini pertarungan Safira yang paling gila sepanjang masa. Pada pertarungan kali ini, Safira berhadapan dengan Eri Purnama. Eri Purnama ini bukan kaleng-kaleng guys, elo ratingnya cukup jauh dari Safira. Bagaimana pertandingannya? Kenapa pertandingan kali ini seru? Karena pada pertandingan kali ini Safira menggila guys. Safira sangat brutal menyerang pertahanan daripada Eri Purnama. Sehingga Eri Purnama melakukan langkah-langkah yang sangat-sangat blunder banget. Nah, pertandingannya berlangsung pada tahun 2024 kemarin ya. Ini pertandingan lama sebenarnya. Oke, bagaimana keseruan daripada pertandingan ini? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Pada pertandingan kali ini, Safira memegang buah hitam, sementara Eri Purnama memegang buah putih. Eri Purnama memulai dengan pembukaan E4, pembukaan yang sangat agresif, dibalas dengan E5, kuda F3, kuda C6, kuda C3, kuda F6, gajah B5. Yuk kita perhatikan ini mengarah ke pembukaan Ruy Lopez. Kuda D4, gajah A4, C6, D3, D5. Safira langsung mendobrak pusat. Pion kali pion. Safira gajah G4. Pion kali pion. Pion kali pion. Makan. Gajah E3. Gajah kali F3. Boom. Pion kali gajah. Terpaksa ini ya. Ini langkah paksaan sebenarnya. Tujuannya apa? Untuk membuka atau memborbardir daripada pertahanan putih. Jadi pion putih yang ada di G2 ini terpaksa makan gajah. Dan ada semacam lubang di file G ini guys. Dan tidak bagus buat putih untuk rokade. Kemudian Safira melanjutkan dengan menteri C7. F4. Gajah C5, pion kali pion, menteri kali pion, raja F1. Ya, kenapa rajanya tidak di rokade? Ya, karena itu tadi. Ya, karena posisi pion yang ada di file G sudah hilang, guys. Rekomendasi daripada Stockfish harusnya putih ini rokade panjang, guys. Lebih baik rokade panjang. Kemudian Safira melanjutkan dengan rokade. Gajah kali D4, menteri kali gajah, menteri F3, benteng B8, gajah B3, benteng B4, benteng G1, menteri H4, kuda E2. Nah, kalau kita perhatikan ya, ketika putih melangkahkan kuda ke E2, di sini evaluation bar-nya berkurang, guys. Kenapa dia nggak berkurang? Karena ini langkah blunder. Kenapa ini blunder? Apa alasannya? Karena ya pada posisi seperti ini harusnya putih melangkahkan gajah ke C4. Tujuannya apa? Tujuannya memutus ya antara benteng dan menteri hitam, memutus hubungannya. Kalau misalnya dilanjutkan dengan gajah ke D4 misalnya, maka kuda putih akan bisa ke D1. Kalau misalnya dimakan, bisa makan kembali. Dan ini cukup sebanding kawan. Ya, analisis sementara ini masih sebanding. Kemudian ya, kita kembali ke partai aslinya. Hitam mengetahui itu. Lalu apa? Lalu hitam melangkahkan kuda ke G4. Ini langkah yang sangat brilian sekali. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengincar pion yang ada di H2. Tidak hanya mengincar pion putih yang ada di H2, tapi menggarpu raja dengan menteri. Putih panik, lalu dia menukar kualitas. Ya, terpaksa harus dimakan guys. Kudanya harus dimakan.
Kalau enggak, kalau misalnya nih dia melakukan gerakan yang lain misalnya ya, katakanlah misalnya benteng ke G2, maka tetap aja kawan, sama aja sebenarnya. Ya, tetap tukar kualitas juga. Ya, ya. Ini analisis kalau misalnya benteng tidak ditukar dengan kuda. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Benteng kali G4, kudanya terpaksa dimakan. Hitam, benteng kali benteng. C3, benteng G6, D4, gajah D6, H3, benteng F6, menteri E3, menteri H5, raja G2, menteri G6 skak, raja H1. Saya juga nggak tahu kenapa putih yang seolah-olah menggerakkan rajanya beberapa kali ya. Harusnya putih tadi rokade panjang guys, bukan rokade pendek ya. Sehingga raja di sini terjepit ya bulan-bulannya daripada perwira Safira. Kemudian hitam merespon dengan menteri F5. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengincar pion yang ada di F2. Raja G2, C5, benteng D1, pion kali pion, kuda kali pion, kuda kali pion skak. Safira, menteri G6 skak. Raja F1, gajah G3. Apakah ini gratis? Bukan kawan. Ya, ini bukan gratis karena raja sedang dipining. Kemudian putih melakukan langkah frustasi dengan kuda F3. Dan ini dianggap langkah yang kurang akurat kawan. Hitam, menteri H5. Putih, raja G2. Ya, lagi-lagi raja daripada putih ini semacam beban kawan. Safira, gajah F4 mengancam menteri. Menteri E4. Rekomendasi dari Stokvis di sini harusnya menteri ke E7 ya. Itu langkah terbaik daripada putih. Kalau misalnya diskak, ya ini masih lumayan lah buat putih ya. Masih lumayan walaupun posisinya masih tertekan ya. Posisi tidak enak ya. Oke, kita kembali. Raja G2, gajah M4, menteri M4, benteng G6 skak, raja F1, menteri kali H3 skak, raja E2, benteng F6, benteng D3, menteri F5. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menukarkan menteri. Walaupun Safira sedang lagi menyerang, tapi dia menukarkan menteri. Sebenarnya nggak boleh ya. Posisi menyerang kita menukarkan perwira. Tapi Safira ya merasa bahwa dia sudah unggul kualitas dan dia berusaha menukarkan menterinya biar cepat ya, simplifikasi. Kemudian putih menolak dengan menteri E7. Cuek ya, putihnya cuek. Kenapa dia menolak? Karena apa? Ya karena dia sudah kalah kualitas. Jadi ngapain kita tukar perwira kan? Itu pola pikir daripada putih. Kemudian hitam, gajah D6. Menteri E3, gajah C5, kuda D4. Menteri G4 skak, raja E1. Benteng F4, raja D2, benteng E4. Nah, ini langkah yang kalau kita ya kembali ya, ini langkah yang kurang tepat guys ya. Raja D2 ini kurang tepat karena apa? Karena gajah Safira nanti akan leluasa gitu skak. Ya, makan kuda, kemudian makan pion, ya sembari skak dan pionnya akan dapat satu ya. Dan ini
ya sangat kurang tepat langkah daripada putih yang ada di Raja D2 ini. Oke, kemudian benteng E4, menteri G3, ya menteri berusaha ditukarkan. Gajah kali D4. Kemudian putih makan menteri, dan di sini hitam tidak langsung sikat menteri daripada putih, tapi skak duluan ya. Sembari makan pion. Gajah kali C3 skak. Jadi itulah alasannya kenapa saya mengatakan tadi Raja Putih ini ngapain sih ke D2 ya. Harusnya bukan ke D2, dijauhin deh ya. Karena apa? Karena pertarungan di sini masih sengit gitu, masih panas gitu, masih sangat berbahaya. Kemudian putih melanjutkan dengan pion kali pion, Safira sikat menteri putih, benteng kali G4, benteng D7, A5, gajah D5, H5, C4, H4, C5, H3, C6, H2, Raja E3, benteng G1, C7. Safira langsung ya mempromosikan pionnya, walaupun nanti dimakan menggunakan gajah ya, tapi dia sudah dapat satu perwira guys ya, pion ditukar dengan gajah. Itu pertukaran yang sangat adil ya. Berdasarkan kalkulator daripada Pak RT, maka putih makan menteri yang ada di H1. Boom, ya. Makan Raja D4, benteng E1, Raja D5, benteng D1 skak. Nah, di sini ya, kalau kita perhatikan, Safira sangat jeli ya melihat posisi raja yang sejalur dengan benteng. Posisi endgame seperti ini menurut saya itu sangat-sangat berbahaya ya kalau raja sejalur dengan benteng. Ya, ini langkah blunder ya guys ya. Langkah putih ya. Ya, harusnya putih ke C5 ya rajanya, walaupun di skak ya, tapi tetap bisa mendampingi pion guys ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Boom, ya. Lagi-lagi putih kehilangan benteng. Raja ke C6. Ya, benteng kali benteng disikat. Ya. G5. Pion promosi menteri kawan. Langsung saja disikat. Disikat ya, disikat kembali menggunakan raja. F5. Raja C7. Pion G4. Raja D6. Pion F4. Nah, di sini saya bingung ya. Kenapa putih tidak mengejar pion ya? Kalau misalnya dia mengejar pion kan masih lumayan lah ya. Ya, makan. Ya, walaupun nggak kekejar. Tapi ya, setidaknya rajanya itu jangan kesana kemari gitu. Kalau nggak nyerah aja deh gitu ya. Karena ini kan udah nggak ada harapan lagi buat putih. Pionnya pasti promosi guys. Ya. Itulah alasan kenapa Safira tidak menggerakkan rajanya. Karena dia memperhitungkan bahwa pionnya salah satu akan promosi. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Raja E7, A4, Raja D8, A3, Raja E7, G3, Raja D8, pion kali pion, langsung saja pionnya dikasih kawan. Raja E7. Sebenarnya putih ini tujuannya untuk mencari remis ya. Yuk, promosi pion. Raja bolak-balik ke 8. Nggak mau nyerah juga ya. Safira mungkin ngerjain putih. Kok lu nggak nyerah sih? Udah nyerah aja deh gitu ya. Tapi ya putih nggak ngerti ya. Gimana coba cara putih mau menang seperti ini? Lawan menteri. Emang bisa remis? Kemudian Safira seperti ngerjain putih dengan cara apa? Mendorong pion. Raja E7.
F2, Raja 8, Menteri B5, Raja E7, Pion promosi, Raja D6, Menteri F8, skak. Raja C7, Menteri P8, skak. Boom, dan ini pun skakmat. Skakmat yang paling membagongkan yang pernah saya lihat. Jadi pada posisi seperti ini Safira menang guys. Walaupun di video-video sebelumnya saya mengatakan bahwa Safira melangkahkan langkah yang luar biasa. Tapi kalau dia kalah dihujat, jangan dihujat guys ya, nggak boleh. Jangan dibully guys. Kita harus setia ya, kalau kita ngefans harus setia, mau kalah mau menang ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap, salam satu papan, salam satu hobi, bye bye.